Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah jika hari ini semua dengan keadaan baik. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, diberi kenikmatan setiap hari. Nah, sebelumnya kita memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Ya, sudah selesai kita berdoa pada pagi hari ini. Ya, sekarang akan saya absen. Apa ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Jika tidak, silahkan semua berdiri untuk menyanyikan lagu Kasih Ibu. Saya carikan dulu lagunya. Ya, mari kita tepuk tangan. Nah, kalian semua kan sudah menyanyikan lagu Kasih Ibu. Materi hari ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, apa kaitannya dengan materi yang akan kita lakukan hari ini? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ya, kaitannya adalah kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita seperti ibu kita yang telah menjaga kita, merawat kita dari kecil hingga dewasa. Dia tidak pernah mengharap apa yang telah ia berikan akan kembali kita berikan. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup sama-sama menjaga serta merawat
lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian tahu dan mengerti tentang ciri-ciri bentuk tentang makhluk hidup yang ada di bumi dan di sekeliling kita. Baiklah, kita akan memulai pelajaran yang pertama, yaitu tentang lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, lingkungan. Ada yang tahu lingkungan? Lingkungan itu apa? Ya. Bapak tidak mengerti, tapi Bapak akan menjelaskan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di dalamnya. Lingkungan yang tercemar dan rusak akan mempengaruhi kesehatan orang yang ada di sekitar tempat itu. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga serta mentaati dan ikut serta membersihkan desa tersebut. Dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, diharuskan untuk hidup berdampingan dengan makhluk hidup. Manusia memiliki kewajiban dalam menjaga alam, termasuk terhadap tumbuhan serta hewan yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap binatang dan tumbuhan, diantaranya melestarikan keberadaan binatang, terutama binatang-binatang yang dilindungi, tidak menyakitinya, tidak memburunya, tidak membunuhnya. Manusia tetap harus memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan, serta mengikuti peraturan yang telah diberikan. Contohnya, dilarang menangkap burung. Menangkap burung itu termasuk mengurangi populasi. Kita juga bisa menanam pohon sebagai reboisasi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Febri. Cara menjaga hewan dan tumbuhan agar terjaga populasinya agar tidak punah. Kalau menurut saya, menurut Bapak, sebagai manusia kita harus menjaga dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan istilahnya perburuan liar, termasuk penebangan pohon secara liar, dan kalau bisa kita menanam pepohonan yang sekiranya di sekitar kita tidak ada. Mungkin ada yang bertanya lagi. Jika tidak ada yang bertanya lagi, Bapak akan lanjutkan materi yang akan dilakukan ini.
Materi selanjutnya tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Salah satu contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah adalah burung. Burung dipelihara karena suaranya merdu. Dan burung tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu memiliki bulu yang indah, suara yang merdu, cakar untuk mencari makan, paruh untuk makan, sayap untuk terbang. Nah, jika sudah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok yang berjumlah 6 kelompok dengan berhitung 1 sampai 6 dimulai dari Febri. Ya. Nah, sekarang kan sudah Bapak bagi kelompoknya. Terus silahkan mendeskripsikan tentang gambar yang akan Bapak bagikan. Nah, di situ sudah ada soal yang Bapak tulis. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mendeskripsikan, nanti dipresentasikan salah satu anggota. Ya, terima kasih. Salah satunya adalah kucing. Bentar saya carikan gambar. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu kepala, yang kedua bagian tubuh, yang ketiga anggota tubuh vital. Nah, fungsi dari kumis ini sebagai indera untuk mencari makan, mata untuk melihat, kuku untuk mencakar, serta ekor untuk keseimbangan. Sudah paham? Jika sudah paham, Bapak akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu karya seni kolase. Apa itu karya seni kolase? Ya, karya seni kolase itu tidaklah jauh dari gambaran, bisa dibilang lukisan, tapi menggunakan benda-benda bekas. Seperti kita bisa menggunakan yang namanya sekam padi. Tahu sekam padi? Kulit dari biji padi tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas yang sudah ada hasil dari seni tersebut. Kemudian silahkan dideskripsikan tentang gambar tersebut, keunggulan, keunikan tersebut. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang materinya kan akan hampir selesai.
Terus hasil dari gambaran tadi silahkan dipresentasikan. Ya, silahkan perwakilan satu kelompok saja. Satu orang, nggak apa-apa. Ya, Farel, silahkan. Ya, Bapak akan menambahkan sedikit tentang hasil atau deskripsi yang sekiranya menurut Bapak. Karya seni tersebut dibuat menggunakan barang bekas, yaitu sekam padi yang biasanya untuk membakar itu loh, namanya batu bata, untuk membakar genteng, untuk di polybag itu bisa, tapi ada unggulannya tersendiri. Kita bisa menggunakan sekam tersebut untuk ini contohnya. Ini dari sekam padi. Sebelumnya kan tadi dikasih pola, terus dikasih lem, terus ditambah ini apa ini, sekam padi. Namanya seni kolase. Ada yang masih bingung tentang seni kolase? Mungkin minggu depan kita bisa mempraktekannya, membuat seni kolase ini tersendiri. Silahkan membawa peralatannya sendiri. Peralatannya berupa sekam padi, kertas, terus pola yang akan ditempeli sekam padi tersebut. Nah, sekiranya materi sudah selesai, ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan? Dari semua materi yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita praktekkan tadi, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, semoga menjadi pelajaran yang baik dan bisa diterima. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan mengkasih istilahnya soal untuk dikerjakan di rumah. Saya kasih satu-satu, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Saya kasih satu-satu. Dan jangan lupa tak tengok bawah, depan, belakang, kanan sama kiri. Masihkah ada sisa kotoran yang terjatuh atau yang masih kotor? Bisa dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, mari kita sama-sama persiapan untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ya, sekian, sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.